Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Sekarang kita lanjutkan kegiatan belajar 1.5, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh-contoh berikut. Nah, untuk menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan, yang kita lihat adalah penyebutnya. Apabila penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Tapi apabila penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. 1/4 ditambah 2/4. Kita lihat di sini penyebutnya sama, yaitu 4. Sehingga tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2, sehingga menghasilkan 3. Sehingga hasilnya 1/4 ditambah 2/4 adalah 3/4. Contoh yang kedua, 1/4 ditambah 3/5. Kita lihat di sini penyebutnya berbeda, 4 dan 5. Sehingga harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakan penyebutnya, kita lihat KPK dari 4 dan 5, yaitu 20. Sehingga penyebutnya kita samakan menjadi 20. Kita lihat di sini, 4 untuk menjadi 20 harus kita kalikan 5. Nah, karena penyebutnya kita kalikan 5, maka pembilangnya juga kita kalikan 5, yaitu 1 dikali 5. Kemudian kita lihat di sini 5 untuk menjadi 20 berarti harus kita kalikan 4. Karena penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya juga kita kalikan 4, yaitu 3 kali 4. Sekarang kita hitung, 1 kali 5, 5, 4 kali 5, 20, ditambah 3 kali 4, 12, 5 kali 4, 20, sehingga 5/20 ditambah 12/20. Kita lihat penyebutnya sudah sama. Sehingga tinggal kita jumlahkan pembilangnya, 5 ditambah 12, hasilnya 17, sehingga menghasilkan 17/20. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ini adalah pecahan campuran. 4 5/6 dikurangi 2 3/5. 4-nya tetap di sini. Pecahannya dengan penyebut 6 dan 5. Karena berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Kita lihat untuk menyamakan KPK dari 5 dan 6, yaitu 30. Sehingga penyebutnya ini kita samakan menjadi 34. Bilangan bulatnya tetap. 6 untuk menjadi 30 harus kita kalikan 5. Maka pembilangnya juga kita kalikan 5. Kemudian dikurangi. Di sini 2 tetap. 5 untuk menjadi 30 berarti harus kita kalikan 6. Sehingga pembilangnya juga kita kalikan 6. Kita hitung, 4 tetap, 5 kali 5, 25, 6 kali 5, 30, dikurangi 2, 3 kali 6-nya 18, 5 kali 6, 30. Sehingga kita kurangi, yang bilangan bulat kita kurangi tersendiri, 4 dikurangi 2, ditambah pecahannya kita kurangi sendiri, 25/30 dikurangi 18/30. Sehingga hasilnya 4 dikurangi 2 adalah 2, 25 dikurangi 18 menghasilkan 17. Sehingga hasil akhir 2, 17/30. Sekarang kita lanjut. Bilangan pecahan. Macam-macamnya bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu pecahan sejati. Pecahan sejati di sini adalah pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebut. Atau bisa kita sebut dengan pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 17/20, 7/25, 1/2. Di sini contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Kemudian pecahan yang kedua yaitu pecahan tidak sejati. Pecahan tidak sejati itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebut. Maksudnya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya 27/20, 17/2, 7/4. Kita lihat di sini.
pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kemudian bilangan pecahan yang ketiga yaitu bilangan campuran. Campuran di sini maksudnya adalah campuran antara bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contoh, 3 17/20. Di sini 3-nya bilangan bulat, 17/20 bilangan pecahan. Contoh yang kedua, 1 7/8. Contoh yang ketiga, 2 1/2. Ini adalah contoh-contoh bilangan campuran. Bilangan pecahan yang keempat yaitu bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan pecahan yang penyebutnya merupakan kelipatan 10, sehingga bisa ditulis dengan menggunakan koma. Tanda koma di sini sebagai pemisah antara bilangan bulat dengan bilangan pecahannya. Contohnya 0,23, 3,56, dan 0,005. Kita lanjutkan. Sekarang cara merubah bilangan pecahan menjadi desimal. Contohnya 2/5 kita rubah menjadi bilangan desimal, yaitu kita arahkan menjadi penyebutnya itu perkelipatan 10. Karena di sini angka 5, maka untuk kita menjadikan kelipatan 10, 5 bisa kita jadikan penyebut 10. Sehingga 5 menuju 10 ini harus kita kalikan 2, yaitu 5 kali 2. Karena penyebutnya kita kalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. Pembilangnya 2 sehingga kita kalikan 2. Sehingga diperoleh hasil 2 kali 2 sama dengan 4 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Sehingga bilangan desimalnya 0,4. Contoh yang kedua, 4/25. Di sini kita lihat penyebutnya adalah 25, maka untuk kita jadikan perkelipatan 10 terdekat yaitu kita jadikan 100, penyebutnya kita buat 100. 25 untuk menjadi 100 berarti harus kita kalikan 4. Karena penyebutnya kita kalikan 4, maka pembilangnya juga kita kalikan 4. Sehingga 4 kali 4 sama dengan 16, dan di sini 25 kali 4 sama dengan 100. Sehingga bilangan desimalnya 16/100 itu 0,16. Di belakang koma ada 2 angka, karena di sini menunjukkan penyebutnya per 100. Berikutnya, contoh berikutnya, cara merubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa, kebalikannya yang tadi. Contoh, ubah bilangan 0,06 menjadi pecahan biasa. Di sini penyelesaiannya 0,06. Kita lihat di sini di belakang koma ada 2 angka. Berarti kalau di belakang koma 2 angka itu per 100. Sehingga 0,06 sama dengan 6/100. Kita sederhanakan. Pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2, sehingga 6 dibagi 2 3, 100 dibagi 2 50, sehingga 0,06 itu dalam pecahan biasa adalah 3/50. Contoh yang kedua, 0,03. 0,03 ini di belakang koma 2 angka sehingga per 100. Bilangan pokoknya 35, sehingga 35/100. Ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5. Pembilangnya kita bagi 5, 35 dibagi 5 sama dengan 7, dan penyebutnya kita bagi 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Sehingga 0,35 itu bilangan pecahannya adalah 7/20. Itu cara merubah bilangan pecahan menjadi pecahan biasa. Nah, anak-anak, itu tadi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bisa kalian pahami, dan untuk selanjutnya setelah kalian paham, bisa kalian kerjakan latihan lembar kerja 1.5. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.